Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Bang Kapitra, apa pendapat Anda di waktu yang tidak lama ada 2 menteri dari Joko Widodo yang dicokok karena kasus korupsi? Ya, saya akan nyampaikan 2 hal aja. Pertama, saya apresiasi dengan Presiden Jokowi yang konsisten dengan misinya, dengan visinya, bahwa dia tidak akan melindungi siapapun dari menteri di kabinet yang melakukan korupsi. Dan itu terbukti sampai hari ini bahwa Presiden tidak melindungi siapapun. Ya, itu konsisten. Kedua, korupsi atau suap itu adalah sifatnya personal, bukan institusional. Jadi tidak ada perintah dari Presiden untuk melakukan korupsi. Karena ini sifatnya personal, maka yang bertanggung jawab dengan perbuatan itu pelakunya. Maka pelakunya lah itu yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kekuasaan itu. Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan telah membuktikan bahwa dia tidak melindungi dan membiarkan KPK untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan dan sebagainya. Dan Presiden sangat percaya bahwa proses hukumnya akan transparan dan akan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, PDIP juga selaras dengan visi Presiden bahwa Ketua Umum telah menggarisbawahi dengan tegas bahwa tidak akan melindungi siapapun menyalahgunakan kekuasaan, baik penjabat tingkat level menteri maupun kepala daerah dan sebagainya. Untuk itu sudah jelas, ada sinkronisasi antara kepala negara maupun partai politik yang mengusung kepala negara bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang harus diberantas, perbuatan yang harus ditindak dengan tegas, dan perbuatan itu tidak pernah dilindungi oleh Presiden maupun ketua partai. Saya pikir kita memberikan apresiasi yang tinggi atas hal ini kepada kedua lembaga ini, baik partai politik maupun kepada Presiden Jokowi. Baik, Bang Itu Immanuel. pendapat saya. Oke, saya rasa berkaitan dengan korupsi bansos ini berkali-kali kita sudah ingatkan beberapa kementerian. Fenomena kementerian di KKP dan Menteri Sosial itu hampir semua kementerian. Korup-korup yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat di kementerian. Artinya ya harus ada efek jerah. Kita tinggal coba melihat KPK punya keberanian tidak untuk melakukan hukuman mati. Terapkan aja pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu. Gini, biar efek jerah itu ada. Kalau tidak dihukum mati, ya semua tetap melihatnya biasa aja. Karena kita melihatnya budaya seperti korupsi ini budaya maklum. Maklum udah hal biasa. Korupsi di birokrat udah biasa. Tapi ini kan masih dalam satu kabinet Jokowi ya, dan itu mau tidak mau pasti masyarakat melihat, wah ini ada merusak nama baik kabinet Jokowi. Nah ini dari nggak ada kaitan dengan kabinet, ini kaitan dengan personal-personal yang melakukan kejahatan. Jadi tidak ada kaitan dengan pemerintahannya. Kemudian orang-orang yang melakukan korupsi, kemudian orang-orang yang tidak ada kaitan. Jokowi sudah menegaskan, pemerintahan yang terakhir ini dia akan melakukan yang namanya penegakan hukum dan pembangunan. Artinya sudah jelas bahwa Presiden tidak akan pernah melindungi para kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan korupsi, apalagi kejahatan bansos. Itu. Jadi ya kita lihat ketegasan Pak Firly. Pak Firly konsisten tidak dengan pernyataannya bahwa siapapun yang melakukan korupsi bansos akan dihukum mati dengan pasal 2 tindak pidana korupsi Tipikor. Meskipun tadi disampaikan oleh Bang Oce bahwa ini sebetulnya jangan mengarahkan ke situ dulu deh, mungkin karena akan ke pasal 12 yang itu yang ancaman hukuman mati. Ya dia dalam perspektif akademik yang humanis, tapi jangan juga kita tidak bisa itu. Gini, berkemanusiaan terhadap orang yang memiliki rasa kemanusiaan. Jangan punya rasa kemanusiaan terhadap orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Ini bahaya. Ini udah kejahatan. Ini kejahatan luar biasa. Ini extraordinary. Nggak ada pilihan lain selain hukuman mati buat para penjahat-penjahat yang melakukan korupsi, apalagi korupsi bansos. Bang Kapitra, Anda setuju dengan hukuman mati bagi Menteri Sosial ini? Ya, tentu kita harus proporsional. Kalau kejahatan itu memenuhi unsur pasal 2, tentu kita persilahkan. Tetapi karena unsur pasal 2 itu adalah pada kejahatan yang merugikan keuangan negara, dan konstruksi hukumnya berbeda dengan peristiwa, dengan perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh Mensos. Jadi bagi kita mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan proporsionalitas hukum itu sendiri. Kalau perbuatan dia
hanya sampai kepada tuntutan atau ancaman 20 tahun atau seumur hidup, Ya. tentu menempatkan hukuman mati tentu tidak keluar dari konstruksi hukum dan itu akan lemah dan itu juga bisa terbantahkan. Bagi kita substansinya bukan itu. Substansinya apakah hukum ditegakkan tidak untuk semua orang tanpa ada perbedaan. Termasuk untuk politisi PDI Perjuangan ya, Bang? Justice for all ya. Ada Oke. keadilan untuk semua. Itu yang penting. Bang Kapitra nanti dijawab lagi, kita lanjutkan lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Oce Madril. Bang Oce, ini kan saat ini sudah memasuki krisis ekonomi ataupun resesi. Artinya sudah banyak yang dikorbankan. Masa tidak bisa dimasukkan kepada ancaman hukuman mati begitu? Iya, ada dua hal yang bisa dipertimbangkan. Pertama, dari sisi situasi korupsi ini terjadi, memang ini situasinya bencana nasional. Kemudian situasinya krisis ekonomi, semua merasakan krisis itu. Kemudian yang kedua, dari sisi apa yang dikorupsi? Yang dikorupsikan bantuan sosial yang berkaitan dengan penanganan krisis tersebut. Ya. Jadi dari dua sisi itu sebetulnya bisa kita pahami ya, terhadap pelaku-pelaku korupsi seperti ini. Tetapi hukuman mati itu sangat terbatas. Bisa hanya dilakukan terhadap pelanggaran hukum yang menghasilkan kerugian negara. Nah, kerugian negara itu biasanya itu berhubungan dengan anggaran-anggaran negara yang memang dengan cara pengadaan barang dan jasa misalnya. Tetapi dalam kasus ini kan ini ada uang yang mengalir ya, uang yang mengalir dari pihak swasta kepada pejabat tertentu. Konstruksinya adalah memberikan suap. Jadi si menteri itu dijerat karena dia menerima hadiah atau janji yang ada di pasal 12 huruf A kecil itu, karena dia diduga menyalahgunakan kewajibannya, maka dia didakwa. Nah, hukuman di dalam pasal 12 huruf A itu maksimal seumur hidup atau jadi sebetulnya alih-alih bicara hukuman mati, menurut saya lebih baik kita konstruksinya di pasal 12 itu dengan dakwaan seumur hidup itu sudah sangat maksimal, tanpa kemudian jangan sampai ada kemudian kasus ini kan biasanya di dakwaan mulai masuk anginnya gitu ya. Jadi saya sih berharap kalau hukuman mati itu agak jauh menurut saya. Hukuman seumur hidup pun menurut saya ini tantangan bagi jaksa berani menuntut dengan hukuman maksimal seperti ini. Gitu. Ya, Bang Immanuel, ini nampaknya Bang Oce tadi mengatakan masih jauh lah untuk mengatakan hukuman mati. Tapi Firly Bahuri sendiri mengatakan akan dipidana hukuman mati apabila bansos seperti ini. Bagaimana, Bang? Ya, kalau melihat syarat dari pasal 2 ini adalah salah satunya bencana nasional dan krisis ekonomi. Dua syarat ini cukup memenuhi unsur untuk pasal 2. Harusnya hukuman Artinya mati. sudah hukuman mati aja. Oke. Nanti begini, kalau kita selalu berkompromi terhadap pelaku korup ini, bangsa ini akan tidak mampu menyelesaikan persoalan bangsanya sendiri. Oke. Pilihannya sudah eksekusi, selesaikan. Atau gini, hilangnya Juliani Batubara, bangsa ini tidak akan pernah kehilangan dia. Oke. Tapi gara-gara korupsi, bangsa ini akan bisa kehilangan bangsa ini. Oke. Ketika kita memilih, kita kehilangan bangsa ini atau kehilangan para koruptor? Saya yakin bangsa ini akan menjawab, lebih baik kehilangan koruptor 1 juta orang daripada kita kehilangan bangsa ini. Jadi hukuman mati adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Baik. Ini tanggung jawab kita sebagai anak bangsa yang dihina oleh menteri sosial. Pertama, rakyat ini. Kedua, presiden dan kita sebagai anak bangsa. Oke, baik. Jadi Bang hukuman Kapitra, mati secara singkat saja harus. closing statement-nya. Bagi saya, hukuman mati itu kalau enteng. Hukuman mati berkali-kali kalau konstruksi hukum yang memungkinkan, tidak keberatan, tidak ada salahnya. Tetapi jangan sampai kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Karena konstruksi hukum itu sudah diatur oleh pembuat undang-undang. Mana yang bisa dapat diberlakukan dengan pasal 2, ayat 2 itu, mana yang tidak ya. Kalau kita menegakkan hukum dengan kata pokoknya, berarti hukum tidak memiliki pelanggarannya di mana? kepastian. Coba kasih tahu dah. Nah, perhati gini,
Kalau hukum mati Pak Kapitra, terhadap pelanggarannya di iya, mana? Saya jelaskan. Orang Saya ini jelaskan. jelas-jelas Kalau- korupsi, melakukan Saya pelanggaran, jelaskan beda korupsi, pelanggaran paling penyalahgunaan berat, kekuasaan dengan suap dana itu berbeda. kemanusiaan Kalau dikorup, kalau ada mereka dana, bagi-bagi, mereka kalau pesta ada dalam saat dana, rakyat kena bencana, krisis. uang negara Ya yang nggak bisa, dikorupsi, Pak Kapitra ya, nggak bisa. Itu bisa Pak Kapitra, diterapkan. Tetapi Baik, ini dalam suap. persoalan Suap ini itu kita tidak harus menjunjung merugikan Baik, tunggu dulu, tinggi Bang prinsip Immanuel, negara. dijelaskan dulu, Bang Kapitra. Menerima sesuatu, ya. Jadi Baik. jadi harusnya kita lihat konstruksi hukumnya. Jangan kata pokoknya kalau kita emosi mendekatkan hukum kehilangan kepastian. Yang sebenarnya unsur dari pasal itu dipenuhi atau tidak. Yang disebut itu Nah, dua di pasal unsur itu 2 harusnya itu terpenuhi. apabila keuangan ada Untuk pasal kerugian 2. keuangan negara. Suap itu tidak merugikan Baik. keuangan negara. Baik, Bang Kapitra. Ya, suap itu penyalahgunaan kekuasaan. Itu bedanya itu. Oke, kita lihat Oke, saja nanti baik. bagaimana nanti proses hukum yang akan dilakukan KPK dan pihak penyidik, bagaimana apa hukuman yang akan ditetapkan kepada Mensos ini. Terima Baik. kasih Bang Kapitra, Bang Terima Oce dan kasih. juga Bang Bang Immanuel. Terima kasih.